Verval SP ini menguatkan kualitas data di Dapodik itu ya Pak. Jadi kan tentunya satuan pendidikan harus punya fokus juga untuk Verval SP ini. Nah, pengaruhnya jika sekolah itu belum melengkapi apa Pak? Verval SP ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pusdatin yang berbasis laman gitu ya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memeriksa dan memperbaiki data satuan pendidikan supaya menghasilkan data satuan pendidikan yang valid dari sisi legal dan juga faktual. Data adalah kumpulan fakta. Data dapat merepresentasikan ide, objek, kondisi, dan situasi. Untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, kita perlu melakukan verifikasi dan validasi data. Nah, teman SMA sudah hadir bersama saya, analis statistik dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbudristek. Bagaimana kabarnya Pak Mursid? Baik, Bu Enda. Terima kasih sudah hadir di podcast Cerita SMA ya Pak. Iya. Nah, tentang verifikasi dan validasi data ini ya Pak, ini adalah sebuah topik yang sangat hangat untuk dibahas dan kita tahu bahwa sekolah diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk berbagai atribut data seperti ada Verval PD, Verval PTK ya, dan Verval Yayasan. Dan yang akan kita kupas lebih lanjut di sini adalah Verval SP. Nah, Pak Mursid, sebenarnya apa yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi data ini dan khususnya Verval SP yang akan kita bahas? Ya, baik. Verval SP atau yang kita kenal dengan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan ini adalah satu aplikasi berbasis laman yang dikembangkan oleh Pusdatin. Gitu ya. Ini kami kembangkan. Tidak lain tujuannya adalah untuk memeriksa dan memperbaiki data satuan pendidikan. Tuh. Nah, tujuannya lagi ini adalah untuk goalsnya itu adalah menghasilkan data yang data satuan pendidikan yang valid. Jadi baik dari sisi legal, secara aturan gitu ya, atau secara faktual. Jadi untuk Verval SP kita akan banyak berbicara tentang proses verifikasi dan validasi data satuan pendidikan. Gitu ya. Jadi Verval SP ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pusdatin yang berbasis laman gitu ya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memeriksa dan memperbaiki data satuan pendidikan supaya menghasilkan data satuan pendidikan yang valid dari sisi legal dan juga faktual. Baik, tadi tujuan Verval SP ini untuk menghasilkan data Dapodik yang valid, kemudian intinya untuk memperbaiki data satuan pendidikan tersebut ya Pak. Nah, kalau ruang lingkup itu kebutuhan data verifikasi dan validasi di data satuan pendidikan ini apa saja Pak? Ya, untuk ruang lingkup Verval SP gitu ya, kita akan berbicara tentang 3 pengelolaan gitu ya. Kita akan berbicara tentang 3 pengelolaan data. Yang pertama adalah data administrasi. Jadi untuk satuan pendidikan ini memuat identitas, kemudian alamat dan juga dokumen perizinan. Gitu ya. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah pengelolaan data spasial. Data spasial ini adalah data tentang titik koordinat satuan pendidikan, posisi lintang dan bujur satu satuan pendidikan di dalam peta. Nah, itu juga perlu dipastikan. Kemudian ruang lingkup yang ketiga ini adalah terkait dengan pengelolaan data citra. Nah, data citra ini wujudnya berupa foto-foto satuan pendidikan gitu ya, sebagai bukti faktual bahwa sekolah itu benar berdiri. Jadi itu 3 ruang lingkup yang meliputi pengelolaan di aplikasi Verval SP. Baik, kalau di kebijakan pendataan di kementerian sendiri kan ada kebijakan satu data Pak. Kalau posisi Verval SP dalam pendataan tersebut kira-kira ada di mana Pak? Oke, untuk posisi Verval SP sendiri gitu ini justru menguatkan posisinya Dapodik. Jadi konsep dari Dapodik sendiri tujuannya adalah tidak lain mewujudkan basis data yang tunggal gitu ya, tata kelola data yang terpadu untuk menghasilkan data representatif untuk pemenuhan kebutuhan di kementerian ataupun pemangku kepentingan lainnya. Jadi goals dari Dapodik itu adalah menyediakan basis data tunggal gitu ya, yang tentunya datanya harus representatif, datanya harus valid
Nah, posisi Verval SP adalah untuk menguatkan kualitas data, khususnya data satuan pendidikan. Jadi kalau kita berbicara Dapodik sebenarnya ada 4 entitas data besar. Ada satuan pendidikan, ada peserta didik, ada PTK, dan juga substansi pendidikan. Nah, di Verval SP itu khusus menguatkan kualitas Dapodik dari sisi entitas satuan pendidikannya. Jadi posisinya berdampingan kalau kita berbicara tentang posisi Verval SP ke Dapodik. Tujuannya adalah untuk menguatkan atau memverifikasi kebenaran data satuan pendidikan di dalam Dapodik. Baik, kalau memang Verval SP ini menguatkan kualitas data di Dapodik itu ya Pak. Jadi kan tentunya satuan pendidikan harus punya fokus juga untuk Verval SP ini. Nah, pengaruhnya jika sekolah itu belum melengkapi apa Pak? Ya, kalau kita berbicara dampak tentang apa sih jika kita tidak melakukan verifikasi dan validasi data lewat Verval SP, dampaknya apa? Ya kita harus tahu dulu tahapan pengelolaan data. Jadi saya akan gambarkan dikit bahwa data sebelum didaya gunakan di Kementerian Pendidikan ini data bersumber dari satuan pendidikan. Nah, tahapan pengelolaan data yang pertama adalah penjaringan data, yang itu dilakukan lewat Dapodik. Tidak ada lagi penjaringan data lain selain Dapodik di Kementerian Pendidikan. Nah, tahapan yang kedua adalah QC. Jadi sebelum data itu digunakan tentunya harus ada quality control. Jangan sampai data yang digunakan untuk program itu di dalamnya berisi data-data yang tidak valid. Oleh karena itu perlu ada tahap QC, quality control. Nah, posisi Verval SP untuk satuan pendidikan ada di tahap ini. Jadi ada di tahap 2 dalam tahap pengelolaan data. Jadi setelah penjaringan itu ada quality control, yaitu Verval SP untuk satuan pendidikan. Nah, hasil QC-nya tentunya akan menghasilkan data yang lebih valid. Karena kita tahu data dari sumber pendidikan itu, dari sekolah, itu kadang masih ada data yang tidak lengkap, data yang tidak valid. Oleh karena itu perlu adanya QC di sana. Nah, setelah QC tentunya datanya akan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya itu akan lebih baik digunakan dan digunakan oleh direktorat atau Kementerian Pendidikan secara umumnya. Nah, hasil dari pendayagunaan atau intervensinya itu justru akan balik lagi tentunya. Data-data yang valid itu ya tentunya akan disertakan dalam program pembangunan, akan disertakan dalam program pembinaan untuk satuan pendidikannya. Jadi artinya pentingnya Verval SP ini adalah untuk memastikan data satuan pendidikan ini valid dan tunggal, sehingga aman ketika digunakan datanya, ketika didayagunakan datanya untuk apapun, untuk program, untuk perencanaan, untuk penganggaran dan seterusnya itu aman. Artinya quality control ini memang penting posisinya ya untuk memfilter data-data yang tidak valid. Jangan sampai data yang tidak valid ini masuk dalam satu data program. Ini berbahaya karena setiap program kan implikasinya anggaran ya, yang tentunya itu memang harus menjadi perhatian penting bagi kita semua. Ya. Nah. Berarti untuk data yang valid ini memang akan sangat mempengaruhi terhadap ketepatan sasaran program terhadap satuan pendidikan itu ya Pak. Betul, ya. Nah, mungkin ada contoh-contoh seperti dalam program apa data ini akan didayagunakan? Ya, jadi sebenarnya banyak sekali contoh, namun dalam kesempatan kali ini mungkin hanya beberapa aja yang dicontohkan ya Bu Endah ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang yang sebelumnya, berarti data-data residu atau yang tidak valid, data satuan pendidikan yang tidak valid, implikasinya adalah dikecualikan dari program. Dia tidak diikutkan dalam program tadi ya. Nah, salah satu contohnya adalah titik koordinat. Contoh sederhana adalah titik koordinat. Sekarang ini kan geospasial nih banyak digunakan, diimplementasikan termasuk di Kementerian Pendidikan. Salah satunya di PPDB. PPDB 2021 ini menggunakan zonasi juga sebagai untuk meratakan kualitas pendidikan gitu ya, atau meratakan kesempatan pendidikan menggunakan konsep zonasi dalam PPDB ini. Nah,
tentunya ketika berbicara zonasi, titik koordinat ini menjadi penting. Karena kan zonasi basisnya adalah titik di dalam peta, yang mana nantinya kalau dalam PPDB ini jarak dari satuan pendidikan ke rumah siswa itu menjadi pertimbangan. Dan kuota terbesar dalam PPDB adalah zonasi. Ketika ada satuan pendidikan yang titik koordinatnya, titik satuan pendidikan di dalam petanya itu tidak akurat, justru yang rugi kan adalah peserta didik gitu ya nantinya. Implikasinya ke sana. Kemudian masalah titik koordinat juga saat ini diterapkan, diimplementasikan dalam persiapan pelaksanaan asesmen nasional. Jadi dalam asesmen nasional ini kita berbasis berbasis TIK pelaksanaannya, gitu ya. Jadi kita membutuhkan, kita harus memetakan kesiapan sekolah itu tentang kesiapan TIK dalam menyelenggarakan asesmen nasional. Nah, dan asesmen nasional ini sebenarnya konsepnya berbagi pakai sebenarnya. Berbagi pakai, mana sekolah yang belum siap secara TIK-nya itu bisa menumpang di sekolah yang lebih siap. Nah, gimana cara untuk memetakan sekolah ini menumpang kemana? Gitu, tentunya jarak itu adalah salah satu pertimbangan pertama gitu ya, ketika satu sekolah akan menumpang pelaksanaan AN di sekolah lainnya. Gitu ya, makanya titik koordinat jadi penting supaya memudahkan ketika akan memetakan satu sekolah untuk menumpang ke sekolah mana, itu dilihat dari peta. Itu akan lebih baik. Nah, kalau ada yang tidak akurat datanya, ya pihak dinas sebagai yang memetakan tadi status pelaksanaan asesmen tadi, jadi kesulitan tentunya. Dan contoh yang ketiga, mungkin dari sisi program BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, dalam BOS ini, dalam juknisnya yang tertuang dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan itu harus memiliki NPSN, syarat jika ingin menerima BOS. Kemudian syarat yang dicermati berikutnya adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan, yang mana contoh-contoh tadi, masalah koordinat, masalah izin penyelenggaraan pendidikan itu semuanya dikelola dari Verval SP, gitu ya. Jadi kalau tidak valid ya perbaikannya lewat Verval SP, gitu ya. Jadi hal-hal itu tadi itu menjadi penting. Titik koordinat, kemudian perizinan itu penting untuk dikoreksi. Karena apa? Karena kalau tidak dikoreksi, ya dampaknya sekolah sendiri yang rugi. Dia dikecualikan dari program. Ketika data satuan pendidikannya diimplementasikan dalam program, dia bermasalah karena titik koordinatnya tidak tepat. Atau ketika dana BOS itu nominasinya ditetapkan, data satuan pendidikannya dikecualikan dari program, dia tidak dapat BOS. Karena apa? Hanya karena izin pendiriannya dia belum diperbarui. Kan itu sangat merugikan sekali bagi satuan pendidikannya. Itu adalah contoh-contoh pentingnya kenapa mungkin satuan pendidikan gitu ya, ini harus segera memperbaiki data-data tersebut dari Verval SP. Ya, jadi memang Verval SP itu harus menjadi perhatian juga bagi satuan pendidikan untuk dilengkapi. Nah, kalau misalkan saya sebagai orang awam ini ingin tahu misalkan sekolah saya yang dahulu tuh itu sudah valid atau belum datanya gitu, bagaimana Pak bisa saya meriksa itu? Iya, jadi di Verval SP pun saat ini kami sudah menyiapkan dashboard quality control, semacam dashboard untuk memudahkan siapapun itu, masyarakat, sasarannya sebenarnya adalah dinas pendidikan gitu ya, yang menaungi sekolah-sekolah itu supaya mudah mengecek gitu ya, sekolah mana yang valid, sekolah mana yang belum gitu ya. Khususnya yang menjadi perhatian di Verval SP ya tadi ada data administrasi, data spasial, dan juga data citra. Jadi di dashboard ini kita akan lebih mudah gitu ya, lebih cepat mengetahui itu tadi. Kita bisa mendeteksi, oh ini nih sekolah ini nih yang terindikasi misalkan izin operasionalnya atau izin penyelenggaraannya ini belum valid gitu ya, belum diperbarui.
kemudian sekolah-sekolah yang terindikasi titik koordinatnya belum sesuai gitu ya, belum diperbaiki. Nah itu kami siapkan dashboard quality control di Verval SP. Nah sifatnya ini dia tanpa login, jadi siapapun bisa mengakses ke sana. Tapi tentunya jika sudah berbicara langkah berikutnya, setelah ketahuan gitu ya datanya tidak valid kan tentunya harus diperbaiki. Nah di Verval SP untuk perbaikan itu memerlukan login. Tapi kalau hanya untuk melihat, hanya untuk mendeteksi itu tidak perlu login. Di Verval SP cukup melihat dashboardnya saja. Nah, baik. Jadi sebenarnya ada juga fitur untuk melihat saja gitu ya bagi orang-orang awam. Nah, teman SMA, Verval SP ini sangat penting untuk memastikan data satuan pendidikan yang valid dan identitas sekolah, NPSN itu semua dikelola di Verval SP. Nah, teman SMA, jadi tetap simak kami di Cerita SMA. Cerita kamu, cerita kita semua di Cerita SMA. Teman SMA, kali ini kita akan lanjut membahas beberapa pertanyaan pilihan dari media sosial Direktorat SMA. Nah, ini ada 3 pertanyaan ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, langkah dan syarat apa untuk update izin pendirian di sekolah negeri? Ya, syarat untuk update SK tentunya ya SK izinnya tersebut. SK izin ini penting karena memang menurut undang-undang pun, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun disebutkan bahwa semua satuan pendidikan baik formal ataupun non formal itu harus punya izin pendirian, baik itu dari pemerintah atau dari pemerintah daerahnya. Bahkan disebutkan juga sanksinya bagi penyelenggara pendidikan yang tidak memiliki izin. Satuan pendidikan yang tidak berizin itu sanksinya besar sekali. Nah makanya setiap satuan pendidikan itu harus segera mendokumentasikan kepemilikan izin penyelenggaraan pendidikannya. Nah itu yang harus diurus dulu. Nah bagaimana cara mengunggahnya? Mengunggahnya itu bisa dilakukan di Verval SP. Jadi kami siapkan fitur bagi satuan pendidikan untuk mengunggah SK izin operasionalnya. Kemudian merekam tentang informasi nomor SK-nya berapa, tanggal penetapannya kapan, masa berlakunya sampai kapan, itu direkam juga di Verval SP. Dan termasuk mengunggah SK izin operasionalnya di Verval SP itu kami siapkan fiturnya. Berarti syaratnya tadi harus punya SK izin pendirian atau SK izin operasional dan juga mengunggahnya di Verval SP ya, bisa diunggah langsung oleh satuan pendidikannya. Nah, kalau misalkan ada kasus di mana SK pendirian dari sekolah itu hilang, Pak. Iya. Ya itu pernah terjadi juga karena kita tahu sekolah-sekolah negeri ini memang didirikannya sudah lama. Jadinya mungkin saja pendokumentasiannya karena beralih kepemimpinan kepala sekolah gitu ya, tidak terdokumentasi dengan baik akibat dampaknya hilang. Nah, sebagai penggantinya itu mintakan ke dinas surat keterangan sebagai pengganti SK izin pendirian. Jadi tidak perlu dibuatkan SK izin pendirian yang baru, cukup datang ke dinas, dibuatkan surat keterangan oleh dinas sebagai pengganti izin pendiriannya. Gitu ya. Baik, jadi bisa melalui dinas ya untuk surat keterangan betul, itu. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, apabila ada kasus ini sekolah yang merger, nah bagaimana proses merger secara pendataannya juga gitu Pak? Iya, jika merger satuan pendidikan itu difasilitasi oleh Pusdatin melalui ULT. Jadi kami siapkan admin kami di ULT, kanalnya silahkan pilih saja mau kanal apa di ULT sana. Syarat untuk merger sekolah termasuk NPSN-nya itu adalah SK merger dari kepala daerahnya. Minimal dari kepala dinas itu harus punya SK mergernya. Nah itulah yang dilaporkan ke ULT, nanti akan kami proses lebih lanjut. Nah mungkin tadi tentang sekolah merger, ini ada kasus juga Pak tentang misalkan sekolah itu sudah tutup dan ingin aktif kembali. Nah itu bagaimana proses pengelolaan NPSN-nya Pak? Ya. Jadi untuk sekolah tutup kemudian aktif kembali itu mekanismenya tidak mengajukan NPSN baru. Jadi kami siapkan mekanisme reaktivasi NPSN. Nah syaratnya tentu ada syarat ya. Jadi
sekolah tersebut yang ingin aktif kembali itu harus punya surat rekomendasi dari kepala dinasnya minimal. Ya, dari kepala dinas harus punya surat tersebut. Untuk prosesnya itu bisa diajukan oleh dinas pendidikan lewat ULT juga. Jadi hampir sama proses pengajuannya seperti proses merger yang di awal tadi. Baik, berarti untuk tadi kasus sekolah merger, kemudian untuk sekolah yang mau reaktivasi lagi di NPSN-nya itu bisa ke dinas pendidikan ya Pak, untuk pertama mungkin bisa SK merger atau rekomendasi. Iya. Kalau misalkan mau reaktivasi NPSN, dan semua itu akan difasilitasi sendiri oleh Pusdatin di ULT. Betul. Oh iya. Mungkin sekian untuk pertanyaan dari media sosial. Nah, teman SMA, jadi verifikasi dan validasi satuan pendidikan dibutuhkan untuk menghasilkan data yang valid, dan satuan pendidikan perlu menaruh perhatian pada Verval SP ini karena semua program kementerian menggunakan Dapodik sebagai basis datanya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan ini, Pak Mursid bisa memberikan pesan untuk teman SMA yang menyaksikan podcast ini. Silakan, Pak. Ya, untuk pesannya, yang pertama adalah pentingnya mengerjakan Verval SP ini, karena tidak lain ini semua adalah dalam rangka mendapatkan data satuan pendidikan yang valid dan tunggal. Oleh karena itu Verval SP ini memang tidak bisa dianggap remeh, meskipun pengerjaannya sederhana, tapi ini penting gitu. Tapi kadang sekolah ini atau satuan pendidikan ini kurang menjadikannya sebagai prioritas gitu. Nah, justru sekarang ini atribut-atribut data yang dikelola oleh Verval SP itu banyak digunakan dalam program pembangunan tadi, SK izin operasional misalkan, itu kan penting sekali. Nah, itu yang harus segera ditindaklanjuti khususnya oleh satuan pendidikan melalui operatornya. Itu yang pesannya itu, mungkin untuk segera memperbarui data melalui Verval SP. Baik, terima kasih Pak Mursid sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat, dan semoga hal ini dapat menghilangkan keraguan teman SMA terutama terkait Verval SP. Terima kasih juga kepada teman SMA yang sudah mengirimkan pertanyaan. Buah kelapa diangkat perahu untuk dibawa pergi ke kota. Informasi Verval sudah kita tahu, ayo kita perbaiki data. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Saya Endah pamit undur diri, sampai bertemu lagi di episode Cerita SMA selanjutnya.